mudahkan pada malam yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, kita hadir bersama-sama pada malam hari ini, terutama kepada para guru-guru segenap panitia, mudah-mudahan semuanya ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh dan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin para jamaah yang saya muliakan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, ketemu lagi kita bulan Rajab. Ya, sebentar lagi Sya'ban, bentar lagi Ramadan. Mudahan umur yang diberikan Allah ini, kesempatan hidup kita ini mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita, dan mudah-mudahan kalau bisa lebih manfaat juga untuk orang banyak, lebih-lebih umat Islam. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Nabi. Paling baik manusia itu adalah manusia yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Ya, kita berusaha mujahadah sekuat tenaga, berdoa kepada Allah agar keberadaan kita di hidup di dunia ini bisa mendatangkan manfaat kepada orang lain. Ya, atau paling kurang nih, jangan sampai bikin orang sakit tidak, kalaupun tidak bisa. Ya. Bapak-bapak hadirin para jamaah yang saya muliakan, kalau kita ini bapak-bapak menjadi wasilah, menjadi perantara, atau menjadi sebab orang itu mendapat petunjuk Allah, atau dengan bahasa yang lebih mudah dipaham, orang bisa baik gara-gara kita itu. Ya, hidayah itu memang Allah Ta'ala yang punya, tapi Allah Ta'ala kasihkan hidayah itu ada sebab dan ada perantara, dan perantara itulah kita cari. Mudahan kita menjadi perantara, Allah Ta'ala kasih petunjuk kepada orang lain. Dan ini nilainya luar biasa, seperti apa yang disampaikan oleh Nabi kita, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi, sungguh bahwa Allah Ta'ala memberikan petunjuk, memberikan hidayah. Ya, Allah Ta'ala kasih hidayah kepada seseorang. Bika, hidayah itu Allah Ta'ala kasih dengan sebab engkau. Mungkin dengan tenaga engkau, mungkin dengan apa, ya, sehat yang Allah berikan, mungkin dengan sedikit ilmu yang kita sampaikan, mungkin Rp1, Rp2, Rp1.000, Rp2.000 uang yang kita gunakan untuk agama Allah. Mungkin juga dengan jabatan atau pangkat yang diberikan Allah, sehingga bisa bermanfaat kepada orang lain. Orang lain dapat petunjuk Allah, orang lain dapat hidayah, orang lain jadi baik. Ini kata Nabi, nilainya lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Allahu Akbar, luar biasa. Ya. Jadi kalau kayak ini bapak-bapak ganjaran berbuat baik, ngajak orang buat baik, jangan tunda-tunda lagi. Ya, jangan tunda-tunda lagi. Ya. Jangan pikirkan yang besok-besok, hari ini sudah ada kesempatan. La tu'akhir amalaka ilal ghad ma taqdiru an ta'malahul yaum, kata ulama. Jangan kamu tunda lagi amalmu besok. Sementara hari ini kamu sudah ada kemampuan untuk melakukannya. Karena kita besok udah tahu. Ya, kita besok udah tahu. Sekarang ada kesempatan, ada umur, mungkin ada rezekinya, badan masih sehat. Ya, jangan ditunda-tunda. Ya, jangan orang bahari, bapak-bapak umur kata bapak-bapak. Kalau kita nunda esok, kalau kita nggak sampai hidup esok hari, apalagi tahun depan. Ya, apalagi tahun depan. Luar biasa nih ganjarannya. Ya,
gila ceramah nih, pas ceramah orang nyuruh wadai lah, ayo cepat lah. Nyuruh wadai, nyuruh banyu, ayo cepat. Ya. Raqqat aynaya syauqan wa li taibata dharfata ishqan fa ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya habibi ya nabi Allah assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya habibi ya nabi قلب بالحق تعلق وبغاره راء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Wadai sudah suruh nih, gue selawat sampai mana tadi? Subhanallah. Kemudian lagi Nabi kita pernah bersabda, ya terkait masih kita disuruh ngajak orang berbuat baik aja. Ya, kata Nabi, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim la yanqusu zalika min ujurihim syai'an. Kalau kita ngajak orang ke jalan petunjuk, kata Nabi, pertama ingat ya, kalau kita ngajak orang ke jalan petunjuk Allah, hidayah Allah, pertama kamu dapat pahala. Orang yang ngajak itu dapat pahala. Kemudian lagi tambah lagi pahala orang yang ikut. Kita dapat pahala, umpama orang tidak ada ikut, kita sudah dapat pahala.
Tapi kalau ada orang yang ikut, ditambah lagi pahala orang yang ikut. Berapa orang yang ikut yang kita ajak, kita dapat pahalanya. Tapi yang diajak jangan merasa rugi. Kalau umpamanya kita yang diajak ini pahalanya dapat orang yang ajak, lalu pahala kita habis. Jangankan habis, berkurang saja tidak, bapak-bapak. Ini panitia malamnya mimpin, mudah diterima oleh Allah. Mimpin kita semua, panitia banyak dapat pahala. Berapa orang yang menyumbangkan hartanya, berapa orang yang hadir mendengarkan pengajian malam hari ini, yang ngajak dapat pahala, ditambah pahala bapak-bapak yang hadir. Tapi kita jangan rugi, ini kemurahan Allah Ta'ala, kasih sayang Allah Ta'ala. Pahala kita yang ikut sedikit pun tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Ya. Cuman sebaliknya pula apa ya, waman da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Kalau ngajak orang berbuat jahat ke jalan kesesatan, pertama yang ngajak dapat dosa, kemudian tambah lagi dosa orang yang alhamdulillah ya. Cuma bapak-bapak, segala kebaikan, segala pahala-pahala yang membawa kita menjadi orang yang terbaik, yang membawa kita untuk mendapat ridho Allah, itu pengorbanannya itu luar biasa. Mungkin boleh kita katakan tantangannya, cobaannya luar biasa. Karena ada pepatah mengatakan, semakin tinggi, semakin capek orang naik gunung itu semakin tinggi dia. Jadi ukuran orang naik gunung itu ukuran capeknya, ukuran panasnya. Kalau mau tinggi, capek kita naik gunung. Tapi kalau udah mau tinggi, dia sampai situ. Udah mau capek kita, sampai situ lah. Udah sampai ke puncak gunung. Kalau di Mekah orang naik ke Jabal Nur tuh, Pak Haji orang naik ke Jabal Nur. Ya, Jamal Nur tuh mau ke Gua Hira. Kalau udah mau capek gak sampai ke puncak gunung. Nah, itu. Tapi tidaklah itu yang kita harapkan, tidak. Urusan besar tinggi itu Allah Ta'ala yang urusnya. Tapi udah menjadi kelaziman, siapa yang berjuang maka Allah Ta'ala kasih sesuai dengan perjuangannya. Berat bapak-bapak. Apalagi soal agama. Maka itu banyak Pak, banyak orang yang nggak sanggup jadi jadi panitia kah, jadi ketua. Berat, apa beratnya? Macam-macam beratnya. Tapi bapak-bapak tidak bisa satu lembaga. Apalagi model kayak Majelis Taklim ini, model masjid kita Pak, tidak ada yang mimpin, tidak ada yang jadi ketuanya. Kasihan nanti bapak-bapak, umat yang kasihan. Masjid tidak ada kaumnya, masjid tidak ada ketuanya, gara-gara hanya sedikit permasalahan saja. Tidak bisa, tidak ada ketua itu tidak bisa. Ngalah lah kita Pak ya, tidak apa-apa lah ngalah kita disebut orang. Padahal kita kalau disebut orang itu untung sebenarnya. Mudahan kita banyak disambati orang. Jadi orang beruntung ya. Apalagi kita jalankan agama, disebut orang. Almarhum almarhumah ayah kita bilang, jadi ketua itu kata ayah paling berat tantangannya disambat orang kada baik katanya. Kata ayah gitu tuh. Tapi bapak-bapak, kita jangan memaksakan orang itu harus suka dengan kita, supaya jangan. Dan ini tidak akan terjadi. Rasulullah itu hebat. Macam mana lagi hebat Rasulullah? Asyraful mursalin, asyraful makhlukin, paling mulia para rasul, bahkan paling mulia makhluk hingga malaikat. Tapi gimana? Rasulullah ternyata masih dicaci maki orang, dihina orang, bahkan dimusuhi, sampai Rasulullah itu mau dibunuh. Kita yang jauh daripada Rasul mau memaksakan orang senang dengan kita semua. Subhanallah, mimpi kita.
Kata Imam Syafi'i, "Ma min ahadin illa walahu muhibbun wa mubghidun." Tidak ada dari seseorang itu melainkan ada yang cinta dan ada yang benci. Orang cinta dia dapat pahala, kalau cinta dengan agama ya, dia benci dia dapat dosa. Apalagi benci agama, apalagi membenci orang penyebar agama. Resiko dia, kita yang menjalankan agama, jalankan saja dengan benar, zahir dan batin, benar-benar saja. Urusan orang itu terserah orang. Ya. Jangan sampai bayar masjid tidak ada ketua masjid, tidak ada ketua majelis taklim. Nanti kalau masjid tidak ada panitia, nanti sejadah ailah wabtisah kotor. Dan kita bapak-bapak jangan suka cari orang tuh yang tidak baik. Kita tuh disuruh cari kebaikan orang. Kalau mau cari keburukan kita. Ini ajaran agama. Ya. Idza aradallahu bi 'abdihi khairan faqahahu fid din. Wa sahhadahu fid dunya wa bassarahu uyubahu. Allah Ta'ala bila menghendaki kepada seseorang itu baik, kata Nabi, pertama Allah Ta'ala pahamkan dia masalah agama. Masalah agama itu Pak, bi usulihi wa furu'ihi. Masalah tauhid, fikih, tasawuf. Orang yang dikehendaki Tuhan baik, ya. Wa sahhadahu fid dunya, Allah Ta'ala kasih hatinya zuhud dengan dunia, ya. Wa bassarahu uyuban nafsihi, Allah Ta'ala nampakkan aib-aib dirinya. Nah, itu tanda orang baik. Kalau orang suka melihat aib dirinya sendiri, ini adalah bagian tanda orang-orang yang dikehendaki Tuhan baik. Sebaliknya, dia suka mencari kebaikan orang lain. Tapi kalau yang terjadi kebaikan sendiri terus disebut, aib orang dicari-cari, inilah tanda min alamatis saqawah, tanda orang celaka. Wa qulil haqqo min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Serah, sudah disampaikan, mau beriman, mau ikut, serah. Kalau tidak, ya kufur. Terserah. Sudah disampaikan ajaran salah agama oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita bapak-bapak kalau mau duduk kita ramai-ramai, yang berat itu jadi ringan. Ya Bu ya. Asal kita mau duduk ramai-ramai. Apa namanya Bu, duduk ramai-ramai itu namanya apa? Gotong royong. Hasil gotong royong sebelumnya apa? Musyawarah. Man utiya al-masyurah lam yumna is-shawab. Siapa yang mau musyawarah, dia tidak akan salah ngambil keputusan. Ya. Saya umur kurang lebih berapa sudah ya? Saya lahir tahun 79. Ya, masih muda Pak Jinudin ya. Ya, tapi kalau 79 itu sudah dikatakan orang tua. Karena orang tua itu kata ulama, asy-syaikh man balagha umruhu arba'ina sanatan. Orang tua itu orang yang umurnya genap 40 tahun tua. Jadi kalau saya ini termasuk orang tua sudah. Tapi masih banyak juga orang bilang muda masih. Alamatu iradi anillahi anil abdi istighaluhu bima la ya'ni. Wa man jawazal arba'in wa lam yaghlib khairuhu syarrah falyatajahhaz ilan nar. Min alamati iradi anil abdi istighaluhu bima la ya'ni. Wa inna mra'an zahabat umruhu fi sa'atin bi ghairi ma khulikalahu la jadirun ayyuqabil hasrata. Wa man jawazal arba'in falam yaghlib khairuhu syarrah falyatajahhaz ilan nar. Kata Nabi, tanda Tuhan tidak peduli lagi dengan hamba. Nauzubillah. Kalau Tuhan tidak peduli lagi, nauzubillah.
Tandanya kata Nabi, Tuhan tidak peduli lagi dengan hamba. Hamba itu suka gauli yang tidak ada manfaatnya. Sungguh kata Nabi, orang yang berlalu sesaat aja umurnya, dia gunakan tidak kepada sesuatu yang disuruh, orang itu la jadirun ayyutawila hasrata, dia memperbanyak kerugian di hidup dunia. Di ujung hadis Nabi mengancam, siapa umurnya sudah berlalu 40 tahun belum bisa kebaikan unggul atas kejahatan, falyatajahhaz ilan nar, siap-siaplah masuk neraka. Saya tahun 79 akhir 42. Ustaz Rahman berapa? Belum Kayak ini mungkin terlalu banyak kejadian. Saya sudah sering ketemu di masjid-masjid, tapi di kampungan Pak. Alhamdulillah kita di pasar mudah tidak terjadi. Sering saya ketemu di masjid itu tidak ada orang jamaah. Ada pernah sekali sehingga mau jamaah, sekali ada nenek-nenek keluar. Saya bilang, "Nek, sudah tuntung ke orang sembahyang? Tuntung sudah selesai kan?" Kata nenek itu bilang, katanya, "Tidak ada jadi sembahyang jamaah. Ngapa ada jadi imam deh? Imam bisa ada Pak. Tapi ada yang hebat lagi Pak, orang bisa berebut jadi imam, itu mantap lagi." Ada yang tidak ada imam, ada yang berebut jadi imam. Ini yang manakah yang bujurnya? Taruhlah yang bujur, yang berebut jadi imam, dan Bapak soal hati itu jaga masing-masing lah. Kalau udah ada imam, bapak-bapak ya, kita masyarakat berapa RT, umpamanya masjid satu ya, orangnya 100, 200, mungkin sampai 1000 masyarakatnya di sekitar masjid. Imam itu bapak-bapak, peraturannya satu orang aja jadi imam. Orang Islam banyak, kok tidak mau, tidak bisa memikirkan imam yang satu nih, ada apa? Khatib satu, imam satu, kok bisa ada petugasnya nih? Ya, ini siapa tanggung jawabnya nih? Taruhlah kita jawab tanggung jawab kita bersama. Ya. Saya suka dengan orang Padang, Pak. Orang Padang itu banyak peribahasanya. Orang Padang itu jarang main pangkah-pangkah, Pak. Dia main peribahasa banyak. Kalau istilah orang belajar di pesantren itu bahasanya banyak, bahasa mantik, bahasa balaghah. Tidak terang-terangan dia banyak. Kita ini kalau terang-terangan bisa merajuk, bisa marah, ya. Dan kalau ada bahasa yang halus dulu Pak ya. Kalau tidak bisa lagi, baru buka yang kasar-kasarnya. Kata orang Minang, duduk seorang samping, itu orang Minang bilang. Duduk seorang samping, duduk bersama-sama belapang-lapang. Ini peribahasa simboyan, kita disuruh bermusyawarah. Ya. Duduk seorang samping ya. Dan kawan, sampingnya apa pikiran yang sampai bukan wadah. Duduk bersama-sama lapang, apanya yang lapang pikiran. Kalau tempat sorangan yang lapang, bersama-sama sempit. Apalagi orang Bugis, ya. Pak Haji Sulaiman ini Bugis ya. Bugis ya beliau. Kalau orang Bugis Pak Haji 7 sempit tambah 1 lapang deh. Orang Bugis 7 sempit ya tambah 1 lapang. Ya. Sayang bapak-bapak kita lambat-lambat ini ngajak berbuat baik. Yuk cepat-cepat kita. Tapi yang ngajak bapak-bapak banyak bersabar. Kita ingatkan hidayah punya Allah. Agar kita nih ngajak orang jangan putus asa, jangan stres kita, jangan dipaksakan orang itu ikut semua, jangan. Dan tidak ada tuntutan kita bahwa orang-orang harus ikut, tidak ada. Yang disuruh kita nih Pak, talabul ilmi, bukan talabul fahmi. Yang disuruh kita ajak orang, bukan supaya orang mau ikut ajakan kita, tidak.
Kenapa? Karena paham agama, orang mau ikut dengan kebaikan, ini merupakan wewenang mutlak Allah Ta'ala yang punya. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Bukan wali aja, nabi saja kata Allah, wahai Muhammad, engkau tidak bisa kasih hidayah. Yang kasih hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kalau kita merasa berdaya, itulah yang kita bisa stres, Bapak-bapak. Bisa marah-marah. Mau nih aku sudah gini-gini, itulah timbul juga. Terus sudah aku nih, mau abang. Ya, sampaikan, tapi ingat, orang paham tidak paham, ikut tidak ikut, ini adalah Allah Ta'ala yang punyanya. Kita jangankan ngambil urusan Tuhan, urusan orang dia kita ikut, bapak-bapak marah orang, apalagi urusan Tuhan. Ya. Berhenti pengajian, ngapa? Orangnya ada banyak. Tidak ada, suruh banyak-banyak itu ada. Sampaikan aja. Kadang-kadang gurunya Pak yang tahan, tapi muridnya kata, murid gara-gara orang kada banyak, lalu semakin yang kada banyak itu yang lain orang kada banyak, kuliah juga artinya. Kasihan gurunya datang terus. Kita lahiriah selalu mandang kayaknya keberhasilan tuh kayaknya Pak, kayaknya di banyak itu kayaknya akhir zaman ini. Ya. Coba kita pikirkan, kalau kita pikirkan 2-3 kali aja, ya. 10 orang yang kita ajak bisa semua baca Quran, bapak-bapak. Pokoknya nih, dari banyak 10 aja. Yang banyak orang bilang hebatlah, sekali disuruh baca Quran, sasaikong dari yang lancarnya. Ini. Maka agama ini tidak boleh kita singkirkan keikhlasan, tidak boleh. Agama ini tidak bisa mengandalkan fisik aja, tidak bisa bapak. Tidak apa-apa nih kalau bangunan kayu mengayu melewat. Kalau agama ada masalah dia Pak. 10 hari yang lewat saya ngantar anak ke Jawa ke Lirboyo. Takjub saya melihat anak santri di Lirboyo tuh Pak. Tidur di jalan dulu ya. Tidur di jalan amparnya saja dah. Sekalinya dia menghafal. Ya, ngapal dia Pak, ngapal dia. Waduh saya pikir ngapal nih. Maka tidur di jalan aspal, tapi aspal di pondok lah. Barangkali ini supaya jangan sampai ketidur nih ngapal-ngapal deh. Udah bangun apa ya bentar, paling tangan ditaruhnya. Sekali jalan saya ziarah ke makam pengasuh Kiai Mahrus, dekat-dekat WC itu pula dia tiduran. Kitab di mata nih, orangnya tidur, taruh di matanya. Di depan WC ya, padahal kamar itu kosong. Wah luar biasa dia bilang. Inilah agama. Tidak bisa dia dibawa-bawa nyeleweng sedikit, tidak bisa. Ya, agama dan beresiko kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita bisa, ya, menggunakan nikmat ini menjadi perantara kita, menjadi perantara orang mendapat kebaikan, wah itu kata Nabi nilainya lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Dan kita tidak boleh nunda-nunda kalau melakukan kebaikan. Ya. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita ini salah satu yang nikmat sehat badan panjang umur, bapak-bapak. Kita sepakat sudah ya, umur itu kita tidak tahu kita. Sepakat itu sudah tidak. Tapi kita sepakat pula kalau sudah ajalnya sampai pasti mati itu sepakat tidak? Sepakat ibu-ibu ya. Kita sepakat sudah ya batas ajal kita ini kita tidak tahu. Ketentuan kita kapan kita meninggal dunia itu tidak tahu. Tapi kita yakin pula karena dalil Quran yang jelas, hadis Nabi bahwasanya setiap yang bernyawa itu pasti mati.
Untuk lebih mantap lagi, jangan kita katakan mati itu berakhirlah kehidupan kita. Jangan bapak-bapak, justru mati itu adalah awal daripada kehidupan kita yang sebenar-benarnya. Karena nanti kita setelah mati, ini Rasulullah yang memberitakan, semua yang mati itu semuanya dihidupkan kembali semuanya, mempertanggungjawabkan segala perbuatannya waktu hidup dunia, dan di sana tidak ada mati-mati lagi. Bahagialah orang yang mendapat kebahagiaan pada waktu itu, celakalah orang yang mendapat siksa pada hari kiamat itu. Nauzubillah. Mudahan selamat kita ya. Nabiullah Isa alaihi salam. Nabi Isa ini terkenal apa Pak? Kalau Nabi Sulaiman terkenal apa? Kaya. Ya. Dulu lagi halus saya di kampungku, orang sering ngasih nama Nabi Sulaiman. Cuman ditakutin apa? Sulaiman menurut Nabi sebenarnya bagus menurut Nabi. Cuman ada yang kurang sedap lah, supaya kaya kayak Nabi Sulaiman. Kalau menurut nama Nabi tidak apa-apa, bagus, saya boleh ngasih nama anak dengan nama Nabi boleh. Siapa nama anak? Ismail. Siapa nama anak? Yusuf. Boleh. Bahkan nama malaikat juga boleh. Ya. Nabi Sulaiman sugih kaya. Nabi Yusuf apa Bu? Yang terkenal apa Bu? Nabi Yusuf itu Bu? Apa? Bungas boleh. Nabi Yusuf itu gagah tampan. Siapa lagi? Ya. Nah, kalau yang terkenal sabar, Nabi siapa? Nabi Ayub. Kalau Nabi Isa nih? Nabi Isa? Apa? Nabi Isa miskin. Saking miskinnya Nabi Isa itu bapak kada isi rumah. Dari punya rumah Nabi Isa. Nabi Isa itu beliau itu berjalan terus. Makanya orang berjalan itu dibilang apa ya, siyahah. Makanya Nabi Isa itu bilangkan masih Ibnu Maryam. Beliau itu berjalan terus. Berjalan beliau melihat makhluk-makhluk Allah, burung, kelelawar, macam-macam makhluk Allah. Sehingga terpikir di benak pikiran beliau, ya Allah, kata Nabi Isa, semua makhlukmu ada di isi rumah. Aku ini mana rumahku, kata Nabi Isa. Ada punya rumah Nabi Isa itu. Semua makhlukmu ya Allah ada punya rumah. Burung ada punya rumah, serangga, semut punya rumah. Aku ini rumahku di mana ya Allah? Allah jawab, wahai Isa, rumahmu adalah ridhoku. Kalau sudah dapat ridho Tuhan, itu lebih besar daripada rumah yang besar. Tapi kalau dapat murka Tuhan, Mbak, besar pun rumah, banyak harta, sempit terasa hidup. Ridho tidak dicari. Di mana jalan ridho? Kata Sayyidina Umar, innallaha ta'ala katama ridho fi ta'atin. Allah Ta'ala sembunyikan ridhonya kepada hamba itu dalam perbuatan taat. Jadi kalau mau diridhai Tuhan, berbuat taat. Wa innama katama sukta fi maksiatin. Allah Ta'ala sembunyikan murkanya di dalam perbuatan maksiat. Kalau hendak diridhai Allah, berbuat taat. Ini sahabat yang bilangkan, kalau mau dapat murka Tuhan, tidak bakalan tentram hidup kalau kena murka Allah Ta'ala. Biar orang bilang dia paling kaya di kampung ini, tapi kalau dimurkai Allah Ta'ala, kalaupun dia senang, itu pasti lanjuran saja. Istidrak namanya. Semakin kaya dia, semakin senang hidupnya, semakin dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho yang kita cari, Bapak. Paling besar di antara perbuatan taat yang menghantarkan kita mendapat ridho Allah adalah apa? Masyhur hadisnya, ridho Allah fi ridho walidain. Masyhur itu kan, tinggal ngamalkan dia lagi. Ya, Allah tuh ridho dengan hamba tergantung orang tuanya ridho apa tidak dengan anaknya. Kalau orang tua ridho dengan anaknya, Allah akan ridho. Tapi sebaliknya, wasuqtullah fi suqtil walidain, murka Allah tergantung murka orang tua kepada anaknya. Terkenal seorang wali besar, waliullah
tabi'in, walaupun hidupnya zaman Rasulullah tapi tidak sempat ketemu Rasulullah. Maka kalau ada ketemu Rasulullah tabi'in namanya, walaupun sezaman. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Ya. Uwais Al-Qarni itu satu kampung yang berkuburan dekat Uwais Al-Qarni itu semuanya dapat syafaat Uwais Al-Qarni. Hebatnya. Hidup di zaman Rasulullah tapi tidak pernah ketemu Rasulullah. Pernah satu saat mau ketemu Rasulullah, cuma dijanji mamanya, kalau sampai waktu yang mama janjikan kau tidak ketemu Rasulullah, balik kau. Sampai waktunya dengan Rasulullah tidak ketemu, balik Uwais Qarni. Rasulullah berkata, ya. Kira-kira mungkin 10 tahun yang lewat saya selalu teringat bapak-bapak Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf yang dari Pasuruan. Pernah datang ke sini? Beliau ceramah, kata beliau, kalau durhaka dengan orang tua itu ada balanya 4. Pertama, ya, yang pertama Allah Ta'ala perintahkan kepada dunia supaya menjauh dengan orang durhaka dengan orang tua. Artinya apa Pak? Kalau orang durhaka dengan orang tua, jangan harap hidup di dunia senang. Tuhan nyuruh berjauh, dunia jangan dekat. Pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala cabut nur dari ucapannya. Orang malas dengar nasihatnya. Masalah berarti ini Pak. Padahal kalau didengar orang cakap kita yang baik Pak, jadi pahala. Bisa jadi amal dia terus ngalir mati kita. Tapi orang tidak suka dengar cakapnya. Diambil Tuhan nur daripada ucapannya. Yang ketiga kata beliau, semua wali yang ada di dunia ini, wali itu kekasih Allah, baik yang hidup atau yang sudah wafat, semuanya benci dengan orang yang durhaka dengan orang tua. Yang keempat paling bahaya, mati bisa hilang iman. Kalau mati hilang iman Pak, peribahasanya baik yang hidup daripada jadi benaman api neraka selama-lamanya. Nah, 4 macam nih Pak. Biasa saya melihat dari dalil-dalil Pak adalah nambahkan saya, kalau durhaka dengan orang tua nanti anak kita bakal durhaka juga. Karena kata Nabi, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum. Baktilah kamu kepada orang tua kamu, niscaya anak-anak kamu akan bakti juga kepadamu. Ya. Guru kita bercerita, kata beliau, orang banyak orang duha minta amalan supaya apa? Supaya anaknya jangan berani melawan terus. Jadi kata beliau, saya ngasih amalan, ya, kalau orang tua sudah meninggal, ziarahi kuburnya. Kalau orang tua masih hidup, datangi orang tua itu. Kenapa? Karena itu tadi hadisnya tadi. Kalau bakti dengan orang tua, anak akan bakti. Karena kalau kita ziarah dengan orang tua, Pak, manzara qabra abawaihi au ahadihima bi kulli jum'atin marratan. Nah, ghafarallahu lahu wa kana barran biwalidayhi. Siapa yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satunya setiap Jumat sekali, maka dosanya diampuni Tuhan dan dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bakti kepada orang tua. Rupanya masih ada kesempatan walau orang tua mati bapak-bapak ya, mau bakti dengan orang tua hari Jumat, ziarahi kubur orang tua. Kalau tidak bisa hari-hari. Mudahan anak-anak kita baik-baik semuanya. Nah, jadi itu cerita Nabi Isa tadi ya. Jadi kata Tuhan, wahai Isa, rumahmu adalah ridho. Itu yang membuat lapang segala-galanya. Di mana tadi kata Sayyidina Umar, kalau mau dapat ridho Allah, ya berbuat baik. Ya jangan berbuat jahat, jangan berbuat maksiat, karena di dalam perbuatan maksiat itu Allah sembunyikan murkanya Allah kepada hamba. Nah, jadi Nabi Isa pernah berkata, bapak-bapak, kata Nabi Isa, dunia salah satu ayamin. Dunia ini kata dia umurnya cuma 3 hari. Amsi mado, ma dia dikamin husayun. Pertama, umur dunia ini hari semalam sudah. Itu umur dunia yang pertama, semalam sudah. Dia sudah berlalu. Kita tidak akan bisa ambil manfaat lagi. Semalam yang sudah lewat Pak, hari apa semalam? Hari Selasa. Itu sampai hari kiamat, hari Selasa itu tidak akan bisa kita ambil manfaat lagi. Dia berlalu sudah.
Itu hari yang pertama. Ya. Pokoknya kalau kita keluputan daripada melakukan kebaikan, tidak akan bisa dibalik lagi dan bisa diulang lagi. Ya. Yang kedua, waqadan. La tadri atudrikuhu amla. Umur dunia yang kedua besok. Kamu tidak tahu apakah kau ketemu besok atau tidak. Bisa kita buktikan, Pak? Banyak orang kan malam ini sekali tidak sampai siang esok dengar kabar meninggal dunia. Ini kenyataan. Ya. Kenyataan ini. Masih duduk sama-sama ngopi dengan kita tidak ada yang gak sakit, tidak apa tidak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Ajalnya memang sampai. Kemudian wa yaumun antabi, partanemu, hari yang ketiga daripada usia dunia, sekarang kita berada padanya. Nah, sebenarnya hakikatnya yang bisa kita ambil manfaat, sekarang kita berada pada saat ini, partanemu, ambillah keberuntungan pada hari ini. Yang lewat sudah berlalu, besok jangan ditunggu-tunggu. Besok jangan ditunggu-tunggu. Makanya Nabi kita bersabda, bapak-bapak, ikmal di dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Beramal kau untuk dunia seolah-olah kau hidup selama-lamanya. Beramal untuk akhirat seolah-olah besok pagi mati. Ya. Jadi kalau untuk akhirat, Pak, anggap saja kita besok pagi mati. Tapi kalau untuk dunia, Pak, santai aja, anggap saja kita hidup selama-lamanya. Besok kita tidak dapat harta, tuh santai aja, anggap saja kita hidup selama-lamanya. Cuman kalau salah paham, bapak-bapak, emal di dunia kakak anak kata isu abada, kerja kau dunia seolah kau hidup selamanya. Jangan sampai kurang kau bakal menghidup dunia. Itulah yang tidak ingat apa-apa. Padahal itu bekerja untuk dunia seolah-olah hidup selama-lamanya. Untuk dunia santai aja. Kalau besok udah sempat, besoknya masih ada waktu. Yang perlu dikebut adalah untuk akhirat, karena seolah-olah besok pagi meninggal dunia. Wallahu a'lam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang saya muliakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita sehat, panjang umur, dan mudah-mudahan banyak umur bisa kita manfaatkan sehingga bisa menjadi orang yang terbaik. Ya, jangan sampai umur yang panjang malah kita menjadi orang yang terburuk daripada yang terburuk. Khairun nas man qala umruh wa hasuna amaluh. Paling baik manusia, kata Nabi, orang yang umur panjang tapi baik amalnya. Tapi wa syarrun nas man qala umruh wa sa'a amaluh. Paling jahat manusia rupanya orang umur panjang juga tapi gawinya tidak baik, amalnya tidak baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkenan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa selamat hidup ini di dunia, lebih-lebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang disampaikan, semoga ada manfaat. Salah khilaf mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.